Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pada saat ini kita akan coba melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai struktur tubuh tumbuhan khususnya untuk bunga. Karena itu yang kemarin masih tinggal ya. Kita ketahui anak-anak bahwa tumbuhan yang memiliki bunga masuk ke dalam kelompok tumbuhan tingkat tinggi atau yang disebut dengan botani tumbuhan tingkat tinggi. Ya, untuk tumbuhan rendah itu tidak ada itu. Yang ada paling akar, batang, dan daun. Dan itu pun untuk yang paling jelas lagi, apalagi untuk tumbuhan talus, itu tidak jelas akar, batang, dan daunnya. Namun untuk tumbuhan-tumbuhan herba masih ada lagi akar, batang, dan daun. Ya. Oke, pada hari ini kita akan mulai dengan doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur bunga, buah, dan biji pada tumbuhan. Oke, nah sekarang ibu mau mengajak kamu untuk memperhatikan bunga apa namanya ini, bunga kembang sepatu ya. Bunga kembang sepatu memiliki alat perkembangbiakan yang lengkap, jantan dengan betinanya. Oke, anak-anak kami sekalian, inilah bagian-bagian dari bunga. Untuk kita ketahui bahwa bunga ini memiliki bagian-bagian, antara lain yang warnanya merah adalah mahkota, berperan untuk menarik perhatian daripada serangga supaya dia diserbuki atau supaya terjadi proses pembuahan. Kemudian ada bagian benang sari yang terdiri atas tangkai sari, ya ini tangkainya, dan kotak sari merupakan tempat daripada benang sari di sana ya, tempat dari serbuk sari. Kemudian alat perkembangan ini disebut alat perkembangbiakan untuk jantan. Sedangkan untuk betina meliputi putik dan tangkai putik. Ya. Jadi bunga Hibiscus rosa sinensis ini kita lihat lengkap alat perkembangbiakan di satu tubuh. Maka tanaman yang demikianlah yang dikatakan dengan tanaman yang bisa melakukan penyerbukan sendiri. Ya. Karena apa? Tak perlu lagi membutuhkan yang lain-lain. Oke. Kemudian selain mahkota, kepala putik, tangkai putik, benang sari, tangkai sari, ada juga kelopaknya. Ini pun termasuk salah satu penarik sebenarnya untuk yang lain. Untuk serangga juga tertarik hingga ke sini. Kupu-kupu apalagi, senang sekali mereka itu. Apalagi bisa menghisap madunya. Kemudian inilah bentuk-bentuk daripada bunga ya. Selanjutnya, benang sari merupakan organ perkembangbiakan jantan, sedangkan putik merupakan organ perkembangbiakan betina. Lalu tipe bunga itu ada yang majemuk, bentuknya seperti ini nak. Lalu yang berikut, struktur dan fungsi buah serta biji, supaya cepat kita Pembuahan artinya peristiwa penyatuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kalau sudah ada hasil penyatuannya, maka terjadilah zigot. Partenokarpi adalah pembuahan terjadi sebelum penyerbukan. Bakal buah pada bagian bawah putik berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Nah ini nak, struktur dan fungsi buah.
Berdasarkan perkembangannya, buah terdiri atas buah tunggal, agregat, buah majemuk ataupun ganda. Apa itu yang dikatakan dengan buah tunggal? Buah tunggal itu adalah buah yang dibentuk oleh satu bakal buah. Contohnya adalah mangga. Sedangkan buah agregat adalah buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Contohnya adalah buah sirsak, buah arbei, dan buah sirikaya. Yang ketiga, buah majemuk atau ganda dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak buah. Dari banyak bunga. Contohnya adalah nanas, keluih, dan nangka. Berdasarkan kandungannya, maka buah terdiri atas buah lunak, buah kering, buah sejati, dan buah semu. Apa itu buah lunak? Buah lunak adalah bakal buah dari bagian-bagian bunga yang akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling biji atau buah berdaging. Contohnya adalah apel, jeruk. Sedangkan buah kering merupakan bakal buah yang membentuk pelindung yang keras untuk biji. Contohnya adalah kacang-kacangan. Nah, berdasarkan asalnya, buah itu terdiri atas buah sejati dan buah semu. Apa itu buah sejati? Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah, mana seluruh jaringannya berasal dari bakal buah. Contohnya adalah buah mangga, alpukat, semangka, dan pepaya. Buah semu terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Contohnya adalah arbei, apel, nangka, jambu, mente juga ya termasuk. Oke, ini nanti kamu lihat contoh buah tunggal, buah agregat, buah majemuk, buah yang sejati, dan buah yang semu. Oke, buah terdiri dari lapisan luar yang disebut dengan kulit, di mana lapisan tengah dan lapisan dalam ada. Pada buah kelapa, bagian luarnya disebut kulit, yang mana tipis dan mengkilat. Lapisan tengah disebut sabut, dan lapisan dalamnya adalah tempurung kelapanya. Nah, pada buah mangga, lapisan luar adalah kulit. Lapisan tengah, bagian yang manis kita makan. Lapisan dalamnya tipis, keras, dan liat. Untuk durian, rambutan, manggis, duku, sama tangkai biji yang tumbuh menyelubungi biji menjadi jaringan yang tebal, berdaging, dan manis rasanya. Oke, itulah mengenai buah. Sekarang kita beralih ke struktur dan fungsi biji, di mana memiliki alat perkembangbiakan generatif atau kawin. Nah, yang mana terdiri atas 3 bagian, yaitu spermodermis yang dikatakan dengan kulit biji, di mana pada tumbuhan biji tertutup, biji memiliki 2 lapisan, yaitu kulit luar atau testa yang tipis tetapi keras dan kulit dalam yang disebut dengan tegmen atau kulit ari seperti selaput. Pada tumbuhan biji terbuka, biji memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang tebal berdaging, lapisan tengah yang kuat dan keras berkayu, serta lapisan dalam yang tipis seperti selaput. Contohnya adalah buah melinjo. Oke, sekarang kita masuk pada tali pusat atau funiculus, di mana bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Jika biji masak, tali pusat lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut dengan pusat biji atau dikatakan dengan hilus. Lalu yang berikut, inti biji atau nukleus seminis, di mana dikatakan semua bagian biji yang terdapat dalam kulit dalam terdiri dari lembaga atau embrio, yaitu calon tumbuhan atau individu baru, dan putih. Lembaga atau endosperma merupakan tempat cadangan makanannya. Oke, anak kami, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik dalam buku catatanmu. Kemudian pelajari, ciptakan soal dari situ, lalu jawab sendiri supaya kamu bisa paham apakah Anda sudah paham atau tidak. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dulu dan terima kasih. Selamat belajar, Ibu harap kamu tetap semangat ya nak. Oke, kita tutup dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.